Puji-puji segala syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, tempat kita mengabdi dan insyaallah kepadanya kita akan kembali. Salam salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering bersolawat malah kita akan mendapat syafaat dan diambil sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kami hormati Ibu Ketua Pembina DPPKK Kabupaten Jambi Guru, Ibu Suci Rahmiani Esos MSI, yang sama-sama kami hormati Ibu Wakil Bupati Ibu Rina Etika SPD, yang sama-sama kami hormati pada kesempatan hari ini Bapak Al-Ustadz Resmi Rahmadani MPD CLI RSI CSI, gelarnya luar biasa. Yang sama-sama kami hormati serta kami banggakan Ketua Bidang 1, 2, 3, dan 4 serta ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore ini. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di aula Gedung Geraha Wanita ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 27 Januari 2025. Tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai, kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan Mars PKK yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Fatimah. Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang pada hari ini, pada siang hari ini berkesempatan hadir dalam acara pertemuan bulanan yang setiap bulan kita adakan. Sebelumnya juga saya mohon maaf karena sebagaimana sudah kita rapatkan di awal, itu untuk pertemuan kita akan berikan di hari Rabu. Cuman karena ternyata besok itu udah ada organisasi lain yang akan memakai gedung ini, jadi saya majukan karena udah di penghujung bulan Januari juga. Nanti insya Allah bulan Februari kita juga akan mengadakan pertemuan bulanan juga, yang insya Allah juga sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Ya, pada kesempatan siang hari ini izin Pak Ustadz, kami mengundang Pak Ustadz juga, yang mana pada pertemuan biasa, setiap pertemuan kami ada menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pak Ustadz. Nah, berhubung pada siang ini kita akan diisi oleh ceramah agama nanti yang akan disampaikan Pak Ustadz dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Mungkin nanti kita mendapat tambahan ilmu dari Pak Ustadz selaku penceramah kita. Mungkin itu saja biar tidak memperpanjang waktu juga, Ibu. Saya persilahkan kepada Pak Ustadz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Hasbi Ramadhani, MPD, CLG, GFI, dan MSc. Mari bersama-sama ibu kita kosongkan waktu kita, semoga apa yang kita berkongsi nanti dapat kita terima dan kita hayati serta kita implementasi dan dapat kita saja. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan turun di udara, daun salam daunnya jatuh. Izinkan saya melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang ditangkap, diikat di tanah lapang. Dari melihat ibu-ibu menjawab salam, nampaknya belum pada makan siang. Saya ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Suci Rahmiani. Hampir mirip, saya Rasmi Rahmadani. Rahmiani, Esos, MSI,
dan yang kita hormati bersama pula Ibu Wakil Bupati, atau kami memanggilnya biasa Mak Wo, karena ada sedikit banyak hubungan kerabat. Bapak kami asli Taluk Kuantan, dengan beliau juga orang Taluk Kuantan, yaitu saya lupa namanya panjangnya. Ibu Haja Rina Etika Indonesia. Saya tahu mau Irina atau mau Etika. Dan semua ibu-ibu tadi disebutkan ketua bidang 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya tumpangkan saja kepada pembawa acara. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami sebut gelar dan jabatannya. Kami doakan semua yang hadir dalam ruangan ini dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya kabar, tapi jawabannya mesti berbeda. Yang biasanya jawabannya hanya sekedar alhamdulillah, tapi ini tolong tambah bahagia dan rentangkan tangan ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Bisa insyaallah. Ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, bahagia. Kayak apa? Ada tambahannya. Alhamdulillah. Nampaknya masih ada yang berat tangannya 1 ton, ya. Tidak mau angkat tangan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terucap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau seandainya kita mau menghitung satu nikmat saja, Allah menggunakan kalimat bentuknya singular. Dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Allah bisa saja sebutkan ni'am, sehingga manusia betul-betul tak mampu menghitungnya. Barang siapa yang ingin menghitung nikmat-nikmatku, tetapi Allah tidak berkata demikian. Allah berkata satu nikmat saja, maka tidak akan pernah bisa dihitung. Dan kalau boleh kita menghitung sedikit saja, maka kita mendapati angka yang mungkin kita tidak sanggupi, bahwa setiap satu kepala kita menghirup oksigen selama 1 tahun, itu per kepala tidak kurang mesti membayar 1,8 miliar rupiah. Bayangkan, ada yang punya uang segitu? Mungkin ada ibu ya, atau berangan-angan masih ya. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak nikmat, yang bahkan apa yang kita miliki saat ini, yang kita terima dari Allah, jauh lebih banyak dibanding apa yang kita minta. Saya yakin ibu-ibu tadi yang hadir di ruangan ini tidak minta di subuh tadi setelah sholat subuh agar jantungnya bisa berdetak dengan normal. Ada yang minta gitu? Tidak ada. Saya yakin juga tadi ketika kita sholat zuhur di siang hari tadi, kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang meminta lambung kita, usus kita bisa mencerna setiap makanan dan minuman dengan baik. Ada yang minta demikian? Tidak ada. Tapi begitulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, mesti kita syukuri dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ada makanan depan kita, alhamdulillah. Ada minuman, alhamdulillah. Kepleset kita, bukan alhamdulillah. Kalau kepleset kita ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ucapannya pun diperuntukkan dengan sesuatu yang tepat. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan yang lututnya sakit, pinggangnya sakit, asam uratnya naik, kolesterolnya tak terkontrol lagi, tetap kalau ditanya, Bu Suci apa kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, ala kulli hal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas keadaan yang saat ini kami terima. Suatu ketika ada audiens yang banyak, Ustaz, saya berdoa kepada Allah
agar saya diberikan kesehatan, tapi saya dikasih sakit Ustaz. Apakah saya mesti berhenti saja berdoa kepada Allah? Sebab saya minta sehat tapi dikasih sakit. Sakitnya apa Pak? Kata Ustaz. Sakitnya diare alias alias mencret. Dia minta sehat tapi dikasih mencret. Entah makan gado-gado terlalu pedas, entah makan sebelahnya yang terlalu pedas, kan macam-macam sekarang makanannya ya. Masya Allah. Lalu kemudian tolong panitia kasih lagi mic-nya kepada bapak yang bertanya tadi. Bapak tadi minta apa? Sehat. Bapak ingin berhenti berdoa. Ya Ustaz, apakah saya berhenti berdoa saja atau saya lanjut tetap berdoa? Sebab saya minta sehat disuruh dikasih sakit. Oh begitu. Sakitnya mencret Pak ya, diare ya Pak Ustaz. Apakah jantung Bapak bocor? Tidak Ustaz. Oh begitu, jantungnya nggak bocor Pak ya, aman ya. Apakah lambung Bapak tidak bisa mengeluarkan asam lambung melumat setiap makanannya? Tidak Ustaz, lambung saya baik-baik saja. Oh begitu. Apakah ginjal Bapak tidak berfungsi lagi? Tidak Ustaz, ginjal saya masih berfungsi. Kenapa nikmat-nikmat yang itu yang tidak kita syukuri? Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur pasti ku tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka azabku sangatlah amat pedih. Dan tidak mesti semua yang kita syukuri itu, ibu-ibu, itu bertambah secara kuantitas. Tidak mesti sepeda motor yang kita syukuri lantas menjadi kendaraan roda 4. Tidak mesti sepeda ontel yang kita syukuri kemudian menjadi kendaraan bermotor. Tidak mesti rumah tipe 36 plus yang kita syukuri lantas menjadi rumah yang mewah. Bisa jadi tadi masih tetap di kendaraan roda 2, masih tetap di kendaraan roda 4 walaupun serinya lama, tetapi menghantarkan kita kepada maslahat, membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada masjid, membawa kita kepada silaturahim, membawa kita menyelesaikan permasalahan umat. Maka di sini salah satu bentuk keberkahan yang tidak pernah bisa kita lihat, namun kadang-kadang kita rasakan. Pernah tidak kita punya sepeda motor butut lama, bunyinya sudah tidak karuan, ejek-ejekan gitu bunyinya, tetapi masih bisa dipakai padahal sudah bertahun-tahun. Kenapa masih bisa dipakai? Mungkin motor itu adalah motor yang berkah, yang selama ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada siang menjelang sore hari ini kami mengimbau diri kami untuk sama-sama selalu banyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Lupakan sejenak cucian piring yang sudah setumpuk gunung Uhud di rumah, lupakan sejenak pakaian-pakaian yang sudah diambil dari ambayan sudah menumpuk di tempat setrikaan, yang sudah menumpuk setinggi bukit Tursina. Kita kembali fokus dalam kajian kita menuntut ilmu dan berkumpul bulan ibu-ibu PKK di kesempatan siang hari ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bermajelis ilmu, didekatkan jaraknya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang dia menempuh jalan menggenggam sedikit ilmu, sedikit saja, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah bermudah banyak jalannya menuju surga. Lagi-lagi dalam konteks bahasa Arab, tariqan itu bentuknya adalah undefinitif, artinya jalan yang tidak tertentu. Allah tidak menggunakan kalimat alif lam ma'rifah, bukan at-tariq tetapi tariqan, ditandai dengan tanwin. Kita ketahui dia bukan kalimat definitif,
artinya dari banyak jalan menggenggam sedikit saja. Kalau ditanya Ustaz, kenapa yang kita minta surga? Kenapa kita kumpulnya bukan minta nikmatnya, bukan kita minta rezekinya? Karena rezeki sudah dijamin. Apa ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata, bersirip, berenang, bersayap terbang, berkaki dua, berkaki empat, atau berkaki banyak, melainkan sudah Allah tetapkan rezekinya. Dan kenapa yang kita minta itu surga, Ustaz? Bukan rezeki. Rezeki tadi sudah dijamin, sementara surga belum dijamin. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina aamanu wa ya'lamus sabirin. Apakah kau menyangka, kata Allah, engkau akan masuk ke dalam surga sementara kami tak tahu mana yang sabar, mana yang iman di antara kalian? Maka kita minta surga pada kesempatan siang hari ini, bukan minta rezeki semata, karena rezeki sudah dijamin seperti bunyi lagu lirik anak-anak TK, ya, yang itu dibuat oleh seorang muslim. Tahu lagunya, bahwa rezeki itu sudah dijamin. Tahu lagunya? Lagu, saya yakin ibu-ibu masih ingat lagu cicak-cicak di dinding. Bisa lakukan sama-sama? Gimana bunyi liriknya? Ibu PKK dijadikan TK-TK, taman kawak-kawak. Bunyinya gimana? Yaitu cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Stop. Apa kerja cicak dalam lirik ini? Diam-diam merayap. Saya yakin kalau ibu-ibu kerja seperti cicak pasti stres, karena bolehnya diam, sementara ibu tak bisa diam, banyak tingkah. Diam-diam merayap pula. Dan tambah stres lagi, tahu bahwa makanannya semuanya bersayap. Terbayang tidak bahwa ibu-ibu punya kebun sawit tingginya 100 meter, macam mana egrek yang tingginya 15 meter saja susah menggunakannya, apalagi 100 meter. Tapi benarlah lirik lagu tersebut yang datang nyamuk atau cicaknya? Nyamuknya datang. Nah, itu kan liriknya, datang seekor Nyamuk lalu ditangkap. Yang datang nyamuknya bukan cicaknya. Tugas cicak cuma nangkap, cuma ya. Paham semuanya lagu cicak-cicak di dinding? Ini tafsir lagu cicak-cicak di dindingnya. Itu dibuat oleh seorang muslim. Datang seekor nyamuk. Siapapun yang cari rezeki, kata Rasulullah SAW, katair seperti burung, yaitu jai'an, maka dia akan pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruh bitonan, dan pulang sudah dalam keadaan perutnya kenyang, bahkan bisa membawa untuk anak-anaknya. Kenapa bisa demikian? Karena rezeki sudah dijamin. Tugasnya burung, tugasnya cicak hanya menangkap. Bahkan tawakalnya mereka pergi ke hutan tidak bawa sangket, bawa tas belanjaan ke pasar itu. Ada pernah lihat bawa kresek burung ke pasar, ke hutan bawa kresek? Pernah lihat? Kalau kita belanja pekanan, Masya Allah, ke pasar rakyat Rengat, pergi pagi, balik tengah hari, gitu kan? Pagi datang rapi bukan main, pulang rambut tusuk masai, ya kan? Baju dari debu, semua bawa belanjaan tak sanggup dibawa lagi. Suruh ART, suruh semua ini membawaannya, penuh bagasi belakang.
Masya Allah. Ternyata ada banyak makhluk di sekitar kita tawakalnya luar biasa. Ya. Maka yang kita minta dalam kesempatan kali ini adalah jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan selanjutnya yang kita minta dalam majelis ini, wa majtama'a qaumun, tidaklah ada sebuah kelompok, sebuah entitas, sebuah komunitas yang berkumpul di salah satu tempat yang adalah sunnah bainahum, saling belajar. Saya di sini bukan kasih tausiah, bukan ceramah, karena tausiah itu dalam bahasa Arab artinya memberi wasiat. Wasiat itu untuk orang mau mati. Nah, sementara kita tidak tahu, bisa jadi ibu duluan saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Saya rela. Jadi saya di sini ya tadarus, saling belajar, saling diskusi. Illa ghasyiyatuhur rahmah, kecuali akan diliputi dengan rahmatnya. Ya. Dan apa itu rahmat? Yaitu kasih Allah yang tak terbatas dan sayang Allah yang mendalam. Kasih Allah yang memberi kepada semua makhluk. Allah memberi kita kaum mukminin, Allah juga beri kaum non-muslim. Allah beri kita selaku seorang Jawa, Allah kasih kita selaku orang Minang, selaku orang Melayu, sebagai seorang Batak, sebagai seorang Sunda, sebagai seorang Bugis, sebagai seorang Banjar. Semua Allah kasih. Seorang Muslim dikasih, non-Muslim dikasih, Cina dikasih, Melayu dikasih, semua Allah kasih. Tapi jangan terlalu bangga dulu ibu-ibu orang-orang yang dikasih. Sebab yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau sudah disayang, dikasih tanda sayang, tak dikasih pun tanda sayang. Datang anak kita umur 5 tahun ke kita, minta uang 1 juta untuk beli mercon, kita kasih? Tidak tanda sayang. Bisa jadi ada rumah mewah yang kita minta, kendaraan yang cantik kita minta, saat ini belum Allah kasih. Sebab tanda sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka kita minta semuanya. Kita minta sayangnya Allah, juga minta kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa nazarat alaihi sakinah, kita pun minta kepada Allah diturunkan namanya sakinah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Pak Ustaz Respi Rahmadani. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita menjadi ibu-ibu yang siap menghadapi perkembangan zaman, dan semoga dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita menjadi momentum hijrah, menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian acara pertemuan bulanan tim penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hulu pada sore hari ini. Saya sebagai pembicara mohon maaf apabila terdapat kesilapan, kesalahan mungkin ada pada diri saya sendiri, kesempurnaan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.